Saya mengatakan halal, Anda tidak boleh bertanya kepada saya mana dalilnya. Karena dalil halal tidak diperlukan. Halal itu tidak perlu dalil. Yang perlu dalil adalah haram. Mana dalilnya? Ya, shalom bagi kita semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yasin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua kajian dari Kiai Buya Syakur, di mana dia berkata bahwa haram dan halal itu tidak ada dalilnya, dan ini merupakan kritik terhadap orang yang suka mengharam-haramkan segala sesuatu. Dan apalagi di negeri kita ini begitu banyak produk-produk yang di mana ditempelkan label halal di sana ya, supaya diketahui bahwa produk tersebut adalah halal. Oleh karena itu, mari kita simak video Kiai Buya Syakur yang berikut ini. Saya mengatakan halal, Anda tidak boleh bertanya kepada saya mana dalilnya. Karena dalil halal tidak diperlukan. Halal itu tidak perlu dalil. Yang perlu dalil adalah haram. Mana dalilnya? Seperti haramnya bank konvensional. Dipertanyakan mana dalilnya? Bank BJB, Bank BNI, Bank Mandiri itu haram. Mana dalilnya? Ya. Kemudian rokok juga haram. Mana dalilnya? Kalau nggak ada dalilnya ya jangan diharamkan. Setuju? Bagi yang merokok gitu. Lalu akhirnya jangan mencari-cari sampai seketemunya dalil yang mengharamkan. Ternyata dalilnya dalil umum. Karena berbahaya bagi kesehatan. Kalau dalil bahaya itu tidak bisa dijadikan dalil untuk mengharamkan. Karena apa saja yang berbahaya ya sudah otomatis dengan logika sederhana pasti tidak diizinkan oleh Tuhan, betul nggak? Bapak-bapak, ibu-ibu, karena sudah hijrah, jadi pakainya pakaian hitam, ya kan? Dibungkus hitam semuanya, terus keluar rumah malam hari di jalan raya, itu kan sangat berbahaya. Seringkali supir tidak melihat orang yang malam hari berpakai baju hitam. Ayo, haram nggak? Bermain-main di rel kereta api haram nggak? Nah ya iya, jadi apa saja yang berbahaya memang iya, tapi itu dalil umum. Yang saya maksud dengan adalah dalil spesifik. Jadi artinya apa saja itu boleh, tetapi ketika salah tempat menjadi tidak boleh. Ketika anggrek dibikin rujak itu tidak halal karena bukan tempatnya. Kangkung ditaruh di vas bunga juga tidak halal. Jadi apapun kalau ditempatkan pada tempatnya ya silahkan boleh. Termasuk kambing juga boleh halal. Tapi kan yang dimakan kan dagingnya. Kulitnya dibikin sepatu, bikin ikat pinggang, bikin dompet, betul nggak? Bukan dimakan, tapi di sini ada ya cecek ya. Ya udah boleh lah. Nah bulunya dimakan boleh nggak? Bukan tempatnya, sekalipun boleh tidak seluruhannya. Jadi artinya apapun sesuatu yang digunakan sesuai dengan proposalnya itu boleh dengan tujuannya. Nah, kalau apa saja itu ditempatkan pada tempatnya itu boleh, maka tidak ada pelarangan. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman ya. Ini merupakan suatu kritik bagi mereka, bagi kelompok atau bagi oknum-oknum ustadz yang
punya fatwa ya, yang dimana mengharamkan segala sesuatu. Dan ini terlebih-lebih kepada mereka yang dimana mengharamkan agama lain atau mengkafir-kafirkan agama lain juga. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa di negeri kita ini mulai dari makanan maupun itu benda-benda yang dipakai, dipergunakan di setiap keluarga kita, pasti ada yang namanya label-label halal. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Kiai Buya Syakur, bahwa dalil halal itu tidak ada. Nah, jadi segala sesuatu yang berguna, yang bermanfaat, hal yang positif itu tidak perlu dalil. Kita memakai dalil umum saja. Selagi itu berguna bagi kita, itu tidak ada yang namanya haram. Kecuali kalau segala sesuatu yang merusak kehidupan kita, itu barulah disebut haram. Dan ini merupakan tamparan keras bagi para polemikus muslim khususnya yang suka menuduh tentang ajaran Kristen. Bahkan orang-orang Kristen yang makan daging babi ya, mereka itu haram ini, haram itu. Orang Kristen tidak melakukan apa yang diajarkan di dalam Alkitab. Nah, teman-teman, para polemikus ini sebenarnya mereka juga tidak punya dalil dalam kitab mereka yang menekankan tentang hal itu. Tetapi dari mana mereka tahu bahwa daging babi itu haram? Itu tentu saja dari Alkitab. Dari mana mereka tahu tentang ajaran sunat? Itu dari Alkitab. Dari mana mereka tahu tentang tata ibadah yang sujud sembah? Itu dari Alkitab. Semuanya dari Alkitab diketahui itu. Dan para polemikus ini mereka mengutip beberapa ayat dalam Alkitab dan mereka sengaja membuat kontradiksi sendiri. Bahkan mereka mengambil kesimpulan sendiri ketika mereka membaca segala sesuatu yang diharamkan dalam kitab Taurat, dan mereka mengambil kesimpulan bahwa Kristen itu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah atau apa yang dilarang oleh Allah. Nah, teman-teman, yang perlu kita ketahui bahwa seperti ketika Petrus mendapatkan suatu mimpi yang dimana itu ada sehelai kain turun dari langit, dan kemudian di keempat sudut kain itu ada beberapa ekor binatang yang haram dan halal juga. Dan kemudian ketika Petrus mendapatkan itu, Petrus takut untuk menyembelih itu, untuk memakan itu. Dia berkata bahwa bagaimana aku memakan sesuatu yang haram. Tetapi ada suara yang berkata kepada Petrus bahwa apa yang dihalalkan oleh Allah tidak boleh diharamkan oleh manusia. Tentu saja seperti yang dikatakan oleh Kiai Buya Syakur, yang berhak mengharamkan itu adalah Allah. Tidak boleh manusia mengharamkan segala sesuatunya. Dan kemudian Yesus juga mengatakan, ini terkait dengan makanan yang haram. Yesus berkata bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut kita itu tidak mengharamkan kita, itu tidak menajiskan kita, itu tidak mengotorkan hati kita, tetapi justru apa yang keluar dari hati kita, keluar dari mulut kita, yang menyakiti banyak orang, yang membuat orang kecewa, yang membuat orang menyesal, yang membuat orang lain hancur, itu yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari hati kita, itulah yang haram. Nah, jadi kata Tuhan Yesus, yang masuk ke dalam perut tidak haram, tetapi apa yang keluar dari hati kita, itulah yang haram dan menajiskan orang lain. Teman-teman, sama seperti yang dikatakan Paulus juga dalam tulisannya kepada jemaat di Korintus. Dia berkata, semua atau segala sesuatu yang halal, tetapi tidak semuanya berguna. Nah, segala sesuatunya diperbolehkan, tetapi tidak semuanya bagiku bermanfaat. Nah, karena semuanya yang halal itu, menurut Paulus, itu belum tentu semua berguna. Bisa saja itu karena masalah kesehatan, bukan karena masalah haramnya. Nah, contoh seperti kalau kita makan mie instan dengan rutin, nah, sekalipun itu tidak diharamkan, tetapi kalau berlebihan juga, kalau sering kita makan mie instan misalnya, itu bisa mendatangkan penyakit juga bagi kita, yang artinya tidak
berguna. Sekalipun halal, tetapi tidak berarti berguna bagi kita kalau kita sering atau rutin melakukannya. Nah, jadi ada hal-hal yang memang berkaitan dengan kesehatan. Nah, mungkin ada binatang-binatang yang menurut medis, menurut ilmu kesehatan, bahwa itu tidak baik untuk kesehatan. Sekalipun itu tidak haram misalnya. Tetapi karena kita lihat bahwa itu tidak membuat kita sehat, tetapi tentu saja itu tidak berguna bagi kita. Nah, itu dia teman-teman yang mau saya sampaikan, bahwa mari kita tetap berpikir lebih leluasan lagi, jangan sedikit-sedikit haram, padahal ketika kita mengkafirkan orang lain saja, agama lain saja, memfitnah, menuduh kelompok lain, kaum yang lain, itu justru membuat hidup kita haram, najis di hadapan Tuhan. Nah, jadi mari kita sebelum kita menuduh orang lain haram, kafir misalnya, mari kita koreksi, mari kita lihat pribadi kita terlebih dahulu, supaya kita jangan sembarangan ngomong. Jadi artinya teman-teman, mari kita melihat dulu selumbar di mata kita, kita buka dulu itu, supaya kita bisa melihat keadaan, situasi, kondisi orang lain. Nah, demikian yang saya sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.